Shalom. Yang di luar shalom. Semuanya shalom. Karena ini menuju perayaan ulang tahun, ini standar sekali. Saya berkhotbah di banyak acara hari ulang tahun. Saya suka mulai mengatakan begini, saudara. Kedewasaan itu ada 3. Ada berapa? Berapa? 1, dewasa biologis. Dewasa biologis itu hari kita punya berat badan hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa biologis. Itu hari kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3 begitu, 1 di sini, 1. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, cocok ya gemuk. Dan hari ini kita tidak merayakan itu. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa apa? Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru lihat dia sedikit, kau lihat apa? Itu hanya badan yang besar. Sesungguhnya dia masih. Makanya biasa kita orang NTT ada yang tukang tersinggung di banyak orang begitu, orang suka bakorek yang. Di Sumba ada begitu. Di Wengapu ada juga. Fam apa? Jangan itu ada jadi masalah. Ketiga, dewasa iman. Dewasa apa? Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi orang Kristen. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita ada dalam persekutuan. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani. Tapi dewasa iman itu kira-kira begini. Ada mimbar berat 10 kg, ada anak umur 3 tahun. Anak umur 3 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilo? Bisa? 17 tahun kemudian itu anak umur 20 tahun. Dia bisa pikul mimbar yang 10 kilo? Yang berubah anak atau mimbar? Itu dewasa iman. Orang dewasa iman tidak akan pernah meminta beban menjadi ringan. Orang dewasa iman tidak akan pernah menangis meminta masalah itu menjadi ringan. Saya mau tanya saudara, saudara punya masalah? Saudara ada masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini nih muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 27, sekarang sudah 34. Ya masalah. Harapan lain, kenyataan lain. Orang dewasa iman, dia tidak meminta beban menjadi ringan karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, dia akan berdoa, Tuhan tahu seberapa kuat saya. Selebihnya Tuhan yang tahu. Karena itu saudara, orang dewasa iman tidak akan meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri sendiri berubah. Kadang-kadang kita terlalu sibuk minta orang lain berubah, tapi tidak rubah diri sendiri. Amin. Di Sumba ada yang begitu. Yang terlalu sibuk dengan tetangga supaya tetangga berubah asal dia tetap. Ada begitu. Saudara sementara ada pada 3 kata kunci: diberkati, dituntun, dan dipimpin. Oleh siapa? Oleh Allah Tritunggal. Lantas saudara tidak mau berubah. Kita mau merayakan apa? Itu refleksi kita di bagian pertama. Supaya perayaan 93 tahun itu sebuah perayaan yang sangat reflektif. Apalagi pembacaan kita adalah pembacaan yang berkaitan dengan cara hidup jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu saudara kita harus aminkan hari ini, bahwa hasil dari Roh Kudus bekerja di dalam mereka, terbentuklah persekutuan itu. Tapi saya bilang pada saudara hari ini demi nama Tuhan, masihkah Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita semua? Bagaimana sekarang saudara menilai bahwa pendeta Yandi ada Roh Kudus di dalamnya? Apakah karena saya berkhotbah begini, berapi-api, berair-air itu saudara pikir ada Roh Kudus? Belum. Roh Kudus berdiam dalam diri seseorang cukup dinilai dari buahnya saja. Amin. Kalau begitu saudara, tadi waktu kami ada di belakang, mama pendeta bilang begini, ya Pak pendeta begini sudah, kalau jadi pendeta sedikit terkenal orang foto. Ya, tapi dorang belum tinggal dengan saya di Saipuruma.
2 minggu tinggal dengan saya di rumah, saudara bisa kecewa mungkin. Karena yang kelihatan di luar belum tentu seperti apa yang ada di dalam diri kita. Amin. Banyak orang Kristen itu pencitraan. Spiritualitas itu berkaitan dari gerakan dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Yang dari dalam ke luar itu spiritualitas. Yang dari luar ke dalam itu apa? Pencitraan. Contoh, yang spiritualitasnya bagus, dia suka, ini tentang konteks kebersihan misalnya. Kalau ada kotoran dia mau ambil, dia ambil saja. Dia mau sapu saja. Itu dari dalam keluar. Yang pencitraan, pas ada kotoran di situ, dia kasih tahu anak-anak, pas saya sapu, engkau foto. Itu pencitraan. Itu pencitraan. Di Sumba ada yang begitu. Pencitraan ada. Dia ada ikut ibadah sekarang. Coba tunjuk. Ya, saudara, kalau spiritualitas itu dari dalam keluar, saya mau bilang pada saudara, yang di dalam itu apa? Yang di dalam itu teologi. Di dalam. Yang keluar itu apa? Etika. Perjumpaan antara teologi dan etika. Apa namanya? Spiritualitas. Baru kehidupan kita menjadi sebuah kehidupan yang baik. Kita belajar banyak dari teks ini, saudara. Tapi saya mau mengajak kita untuk merenungkan beberapa poin berkaitan dengan refleksi kita untuk prosesi 93 tahun ini. Apa sih sesungguhnya jemaat itu? Kita akan bicara dia dalam konteks jemaat secara personal, pribadi, dan jemaat sebagai sebuah komunitas. Kita semua. Ada yang secara pribadi bagus, tapi berjumpa dengan banyak orang tidak bisa. Tidak bisa. Untuk sendiri sebaik itu, tapi ketemu dengan orang ini dia sumber masalah. Betul? Ada yang dalam banyak orang baik sekali, tapi jangan suruh dia sendiri, repot ibu hidup. Itu dia musuh. Nah, mari kita renungkan satu-satu. Apa sih yang terjadi di jemaat mula-mula? Satu, mereka adalah persekutuan yang bersaksi. Persekutuan yang bersaksi. Ukuran kita hari ini adalah jemaat ini masih bersaksi atau tidak. Itu serius. Tapi tentang bersaksi mesti hati-hati. Kenapa? Bersaksi dengan makam puji itu beda tipis. Beda tipis. Lama-lama bukan Tuhan yang dipermuliakan, dia yang dimuliakan. Karena itu saya mau bilang kepada saudara, hati-hati dengan kesaksian. Kenapa? Kalau orang mau bersaksi, 90%, 95% bicara tentang Tuhan. Tinggal 5% silakan bicara tentang dirimu. Supaya orang ingat Tuhan, lupa engkau. Banyak yang balik. 95% dia bicara tentang dia, tinggal 5% dulu baru tentang Tuhan. Orang ingat siapa? Kalau dia bangun langsung mulai, itu hari yang tukang pencuri ini, waktu itu yang tukang mabuk ini, tukang judi ini. Dia bicara tentang dia 1, 2, 3, 4. Nanti tinggal 2 menit baru dia bilang, untung Tuhan. Hasilnya, satu saat dia berdiri di muka, orang bilang begini, jangan lihat begitu, tukang pencuri itu. Karena lebih banyak dia cerita tentang pencuri, bukan tentang Tuhan. Saudara kalau rindu bersaksi, ringan. Masa lalu saya buruk, bahkan terlalu buruk, saya pemalas cerita lah. Saudara mau dengar yang buruk-buruk supaya kenapa? Yang saya ingat adalah Tuhan mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5 dan beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Cukup itu, nama Tuhan dipermuliakan. Supaya kamu jangan merampas kemuliaan Allah. Makanya tadi di awal saya bilang, kalau ini persekutuan yang bersaksi, bersaksilah begitu rupa supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Jangan kita yang dimuliakan. Siapa kita? Itu serius. Masih mau bersaksi kok tidak? Menyanyi dulu, bersaksi terus sampai itu. Saudara tidak tahu lagu ini? Lalu kenapa suruh saya solo? 3, 4. Bersaksi terus sampai Tuhan. Bersaksi terus. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
Bersaksi, 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 bersaksi terus sampai Tuhan. Saudara, Tuhan panggil kita semua ini hanya cukup jadi saksi. Saksi itu apa? Orang yang melihat, mengalami, merasakan, terus mengatakan kepada orang lain, itu saksi. Melihat, mengalami, merasakan, katakan kepada orang lain. Saya melayani di Sabu kira-kira 5 tahun. Satu saat mau ke Pulau Dana, pulau yang tidak ada penghuni itu. Saya mau bawa pemuda, tapi tidak jadi juga. 1-2 nelayan datang bilang kepada saya, Pak Pendeta, di Pulau Dana itu Bapak kita tidur di pinggir pantai saja di tengah laut. Hampir saya bilang, jadi saya harus bilang wow. Tapi saya lihat dia terlalu serius. Kita tidur di pinggir pantai sadar di tengah laut. Kok? Iya. Engkau pergi ke sana? Tidak. Bagaimana orang percaya pada kesaksianmu kalau engkau sendiri tidak pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan? Pak Pendeta, saya tidak pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan. Omong kosong. Hanya orang sombong yang tidak pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan dan tidak mau jujur bahwa itu pengalaman dengan Tuhan. Di mana-mana saya bilang, kalau kita bisa bangun tidur saja di pagi hari, tanda itu pengalaman kita dengan Tuhan. Harus jujur di situ. Saudara bayangkan kalau tadi malam Tuhan pimana begitu, terus tadi pagi lupa kasih bangun kita. Menurut saudara ini sore siapa kubur siapa coba? Ya kalau ada pengalaman dengan Tuhan jujur dong. Banyak orang tidak berani bersaksi, tidak. Yang sudah berani pun ada masalah di bersaksi, apalagi yang tidak berani. Bersaksi itu dulu ringan-ringan. Kedua, kalau saudara baca teks tadi dia kasih tahu, persekutuan jemaat mula-mula itu sebuah persekutuan di mana jemaat terus belajar. Jemaat terus mau belajar ialah perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Ulang, belajar ialah perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Tapi saya mau kasih tahu saudara, belajar itu tingkatannya ada 4. Kita bisa koreksi diri kita ada di tingkatan mana. 1, belajar untuk tahu. Belajar untuk tahu itu semua orang bisa cari tempat belajar orang dan sumber belajar. Dari Google bisa, dari guru bisa, dari pendeta bisa, dari Alkitab bisa, dari mana bisa. Terbuka kemungkinan. Saudara bisa tahu banyak informasi, silakan. Belajar untuk, tapi itu tingkatan paling bawah. Saudara mau tahu seluruh bagian Alkitab pun saya tidak gamatar sedikit juga. Karena itu tingkatan paling bawah. Baik, tapi tingkatan paling bawah. Kedua, tingkat yang naik sedikit tinggi. Belajar untuk tahu dan melakukan. Belajar untuk tahu dan banyak orang sudah tahu, melakukan belum tentu. Orang tanya saya ketika berbagi dan mengajar ilmu homiletika, mereka tanya saya, Pendeta Yandi, yo, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, engkau pun maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik itu bukan tulis atau tidak tulis, bukan berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin karmana. Omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain bikin. Di sini ada yang begitu. Dia pakai baju warna hitam. Belajar untuk tahu dan melakukan. Karena ada banyak orang saudara sudah tahu belum tentu melakukan. Amin. Ada yang lebih parah. Ada yang malah pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu tidak sinkron semua. Amin kah? Saudara bayangkan ada orang misalnya, saya pakai contoh saya tidak bermaksud apa ini, saya kasih contoh. Yang pendeta pun sudah toh khotbah lakukan. Yang kita misalnya begini, sarjana pertanian,
sudah bagus-bagus sarjana pertanian, tidak tahu tanam tomat. Mana bisa? Kalau tahu ya lakukan. Amin kok tidak? Sarjana peternakan, tapi tidak bisa kasih kawin babi. Kalau tahu lakukan. Sarjana olahraga, kakak coba kakak roll, koprol, coba kakak salto, terus dia, kalau tahu apa? Laku. Ketiga, belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, tapi bisa hidup dengan orang lain. Itu tingkatan cukup tinggi. Banyak yang sudah tahu, sudah bisa lakukan, tapi dia membentuk komunitas kecil dan sendiri menjadi sangat eksklusif. Sombong mati. Di sini ada yang begitu? Dong ada di sini. Laki-laki atau perempuan? Persekutuan tuh persekutuan yang berjumpa kan? Berjumpa dengan semua orang. Jangan bikin diri inti. Amin. Keempat, belajar yang paling tinggi. Belajar yang paling tinggi. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, untuk bisa hidup dengan orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri. Tetap menjadi. Kadang-kadang kita kalau sudah berkumpul dengan orang lain tuh kita jadi tidak tahu diri. Kadang-kadang tidak kenal diri juga. Amin kok tidak? Saya biasa berkhotbah, saya bilang begini, ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda. Benar dan betul sama kok beda. Beda kok sama. Sama kok beda. Beda kok sama. Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti. Tapi dua kata yang sama ini kalau sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan menjadi kebenaran. Betul akan menjadi, masih sama artinya? Beda kan? Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Toh, sekarang saya tanya, kalau hari ini kita hadir dalam KKR di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Saya kira memang kebetulan, tidak ini kebenaran. Mantap, mantap. Kalau Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Oke, saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara mulai ragu-ragu ini, tak? Semua iklan kecantikan kulit di televisi, mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam itu macam gelisah bagaimana ya? Padahal ada lagu dulu bilang begini, biarlah yang hitam, jangan harapkan. Mau pakai okerju tidak bisa. Saudara berani pakai pemutih minta maaf di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi dan saudara tahu. Tetap jadi diri sendiri. Amin. Seluruh iklan, kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara ragu-ragu. Semua iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus lebih baik dari rambut keriting. Saya protes. Saya berkhotbah di banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yo, kok bisa begitu? Iyo, yang rambut lurus itu kalau dibelai mungkin karena lurus jadi licin. Tidak terlalu.
sayang. Tidak. Yang keriting itu dibelai menarik. Sasa sayang lebih. Jangan gelisah hanya karena rambut keriting. Belajar terima kita punya diri, karena Tuhan tidak pernah salah. Amin.